Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yavinia Putri Tirta Biru dari kelas Perbankan Syariah 2D nomor NIM 2152311154. Di sini saya akan menceritakan tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar yang terjadi di tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dengan VOC pada 13 Februari 1755. Giyanti sendiri merupakan lokasi kesepakatan tanda tangan, yakni di Desa Janti. Sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dahulu ditandatangani untuk menghentikan konflik bertahun-tahun. Setelah Keraton Kartasura pindah ke Surakarta, api geger pecinan belum mati sampai sumbunya. Waktu itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam menghentikan konflik dengan hadiah tanah dari Pakubuwono II. Luas tanah tersebut menyebabkan kecemburuan. Seorang pangeran komplain tentang ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Batavia, lalu membuat keputusan untuk menghilangkan kepemilikan tanah dari Mangkubumi. Lalu, Mangkubumi izin ke Pakubuwono II yang menyebabkan masalah. Buanglah saya sampai saya tidak bisa balik lagi ke Jawa. Lalu, Pakubuwono II memberikan Mangkubumi 3.000 real untuk makan sehingga dia bisa pergi. Sejak itu, terjadilah perang. Ribuan tentara Belanda dan Jawa mati. Perlawanan ini mendorong pemerintah VOC yang di Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, bereaksi untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Dia berdiskusi dengan Pangeran Mangkubumi secara tertutup. Setelah perundingan, Harting menyetujui permintaan Mangkubumi yang juga akan menguasai Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC Mangkubumi ditandatangani. Nota tersebut juga disampaikan ke Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut berisi Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III setuju terhadap hasil diskusi antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Pakubuwono III juga mengirimkan kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Nassau. Lalu kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar di Desa Giyanti, yaitu di timur Surakarta. Ini merupakan pangkal terbelahnya tanah Jawa atau dikenal dengan Palihan Nagari jadi dua. Hal tersebut merupakan awal bermulanya Mangkubumi naik tahta di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak 13 Februari 1755. Pada 15 Februari 1755 diteruskan pembagian atribut-atribut keraton, yakni keris, oleh Hamengkubuwono I. Terus ada bahasa Bagongan, yaitu bahasa Yogyakarta. Terus ada tarian Jogja dengan tarian Surakarta itu berbeda. Jadi bedanya kalau tarian Surakarta itu dia lebih halus. Nah, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said terus memberontak untuk mendapat hak wilayah dengan gerakan pada Oktober 1755
mengalahkan satu kelompok VOC. Lalu Februari 1756 mengalahkan satu kelompok VOC. Dan Februari 1756 berhasil membakar keraton yang baru saja didirikan di Jogja. Setelah bertahun-tahun, VOC menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Hal ini menyebabkan tanah Jawa terbagi lagi. Lalu Raden Mas Said mendapatkan wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan nama Kadipaten Mangkunegara. Pada 1815, Kesultanan Jogja terbelah dengan adanya Pakualaman. Hal ini menyebabkan tanah Jawa memiliki 4 kekuasaan wilayah, yakni Mangkunegara, Yogyakarta, Surakarta, dan Pakualaman yang memiliki ciri khas masing-masing, sehingga mengantarkan Jawa dengan keberagamannya.